Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Salam sehat untuk kita dan damai Tuhan beserta kita. Pada hari ini saya akan membagikan kekayaan iman kita berkaitan dengan 10 perintah Allah, secara khusus perintah Allah yang ke-6. Perintah Allah yang ke-6 berbunyi, jangan berzina. Saudara-saudariku yang terkasih, bahwa tiap manusia, apakah pria atau wanita, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Perbedaan dan kesesuaian jasmani, moral, dan rohani ditujukan kepada pernikahan dan pengembangan hidup kekeluargaan. Nah, keserasian suami, istri, dan masyarakat untuk sebagiannya bergantung pada bagaimana kesalingan kebutuhan dan usaha saling membantu dari pria dan wanita itu dihayati. Nah, ketika menciptakan manusia, Allah itu menciptakan manusia, yakni pria dan wanita. Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Maka saya sebagai pria dan Anda sebagai pria dan mungkin Anda yang sebagai wanita itu memiliki hak yang sama. Karena dasarnya manusia bersifat pribadi itu berlaku sama untuk pria dan wanita, karena kedua-duanya diciptakan menurut citra dan keserupaan Allah pribadi. Nah, kedua jenis kelamin mempunyai martabat yang sama, dan walaupun atas cara yang berbeda-beda, mereka memiliki citra, kekuatan, dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Nah, persatuan suami istri dari pria dan wanita mencontohi kedermawanan dan kesuburan pencipta secara jasmani. Nah, itulah saudara-saudariku yang terkasih dasar biblis yang mendasari dari perintah Allah yang ke-6. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk yang berikutnya adalah panggilan menuju kemurnian. Sebenarnya apa sih panggilan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah secitra dengan Allah? Saudara-saudariku yang terkasih, kemurnian itu adalah kesatuan seksualitas yang membahagiakan di dalam pribadi, dan selanjutnya kesatuan batin manusia dalam keberadaannya secara jasmani dan rohani. Nah, di dalam seksualitas itu dalamnya sungguh nyata bahwa manusia itu juga termasuk dalam dunia badani dan biologis, menjadi pribadi dan benar-benar manusiawi kalau digabungkan ke dalam hubungan pribadi dengan pribadi, dalam penyerahan timbal balik secara sempurna dan tidak terbatas oleh waktu antara suami dan istri. Nah, dengan demikian kebajikan kemurnian menjamin sekaligus keutuhan pribadi dan kesempurnaan penyerahan diri. Nah, di dalam panggilan menuju kemurnian ini ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tentang keutuhan pribadi, yang kedua itu tentang penyerahan diri secara menyeluruh, dan yang berikutnya aneka bentuk kemurnian. Keutuhan pribadi. Apa maksudnya dari keutuhan pribadi? Keutuhan pribadi ini artinya bahwa ia melawan setiap sikap yang dapat merugikan kesucian. Ia tidak membenarkan kehidupan mendua. Nah, kemurnian memang menuntut kita untuk mempelajari pengendalian diri, yang adalah pendidikan menuju kebebasan manusia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dengan cara apa setiap orang itu dipanggil untuk menghayati kemurniannya? Nah, sebagai pengikut Kristus, model semua kemurnian, semua orang yang dibaptis dipanggil untuk menghayati kemurnian sesuai dengan status hidup yang dipilihnya. Beberapa orang mengucapkan kaul keperawanan, seperti saya mengikrarkan kaul kemurnian atau selibat, yang membuat mereka mampu memberikan diri kepada Allah saja dengan hati yang tak terbagi. Dan yang lainnya adalah Anda semua yang mungkin sudah menikah, mereka yang menikah.
Nah, menghayatinya dengan kemurnian hidup pernikahan. Maka kalau Anda menikah, memutuskan untuk menikah, maka itulah panggilan Anda untuk menjalani atau menghayatinya dalam kemurnian hidup. Tetapi ada yang belum menikah atau tidak menikah. Maka panggilannya adalah menghayati kemurnian dalam hidup bertarah. Saudariku sekalian, apa dosa utama yang melawan kemurnian?